Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tari dan meditasi secara ilmiah sudah dibuktikan di University of Hertfordshire di Inggris, di mana jika keduanya digabungkan bisa memiliki dampak yang luar biasa terhadap jiwa, emosi, karena bisa membawa emosi jadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi, apalagi jika dilakukan secara kolektif atau bersama-sama seperti teman saya tadi, Paulina Pungki. Kita akan ngobrol-ngobrol. Mbak Pungki, apa kabar? Hai teman-teman, apa kabar? Udah selesai narinya? Sudah. Dicegat sebentar ya, ngobrol sebentar ya sama Mbak Pungki ya. Thank you, bye-bye. Thank you. Mbak Pungki, enak banget kayaknya ya. Tadi ngeliat sih saya dari jauh gitu kan, meditative dance. Ya. Kalau buat Mbak Pungki, seberapa besar pengaruh gerakan tarian? Tentu ada musik juga di situ. Ya. Berpengaruh sama aktivitas emosi spiritual sehingga bisa relaxing. Ya. Kalau buat aku itu pengaruh banget. Itu ngebantu. Jadi sebenarnya itu kayak stimulus aja. Jadi sebenarnya kan judulnya meditasi kan. Iya. Intinya kan kalau meditasi sebenarnya kita balik ke dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi selalu aku kalau meditative dance kayak sama teman-teman tadi, sebenarnya key-nya cuma satu. Awal selalu nafas aja dulu. Jadi yang dirasain adalah dalam. Nah, tapi dengan ada suara air, ada rasa ada angin, Yes. terus dibantu musik, itu tuh bener-bener ngebantu kita untuk fokus. Nah, musik itu memang ada hal dari musik yang bisa ngebantu emosi kita untuk ikut go deep, Iya. gitu. Jadi buat aku itu ngebantu banget untuk terutama untuk mereka yang kadang-kadang bilangnya aku susah meditasi gitu. Kalau misalnya meditasi diem, mereka kayak I cannot focus. Terus lewat active meditation seperti tarian tadi, orang bisa lebih fokus. Yes, base-nya dengerin badan. Jadi aku Dengerin badan. Yes. Oke. Aku selalu bilang kalau meditative dance itu it's you dancing with yourself. Berarti nggak ada gerakan nggak ada dong. No. You should look up inside, dengerin hatinya mau ngapain, dengerin badannya mau gerak gimana, trigger dengerin lewat musik, lewat what do you feel right now, keluarin. Dari mana Mbak Pungki bisa dapat inspirasi itu? Dulunya kan bukan seorang meditative dancer kan? No, trigger awalnya tuh waktu sekitar mungkin 6 tahun yang lalu, ibu saya meninggal. Itu setelah 1,5 tahun sebelumnya ayah saya meninggal. Jadi it was a huge loss buat saya. Terus salah satu teman saya tadi tuh yang ikut nari sama saya, dia yang, "Pung, ayo ikut nari sama kita," gitu. And then I join. Ketika aku ikut kelas nari gara-gara diajak temanku tadi, kelasnya tuh contemporary dance. Di situ aku tiba-tiba merasa ada rasa yang aku dapat setiap kali habis nari, kok rasanya kayak plong ya gitu. Terus dari situ aku somehow ada jalan belajar meditasi, terus somehow aku kayak baca sana sini bahwa baru sadar kalau yang namanya meditasi you don't really have to pose or whatever. Meditation is a stage.
ya kan? Caranya bisa gimana aja. Yap. Dari situ aku mulai kayak coba combine. Aku coba combine dengan nafasnya meditasi, aku coba dengerin hati sendiri, terus aku coba kayak pada saat kita nafas kan sebenarnya itu kayak energi dalam badan. Nah, aku coba coba energinya difokusin ke tangan. Jadi mulai dari kayak all the movement is actually trigger from your breathing. Jadi kalau aku benang merahnya adalah dengan state meditative and then you move it out, gerak, ngebantu kita yang biasanya tertutup, yang biasanya nyimpan perasaan apapun, marah, sedih, apapun. Bisa diekspres loh. Kan ada gerak dan juga ada suara tadi. Pertanyaannya, setiap orang kan punya interest yang berbeda-beda soal lagu. Apakah ada standarnya atau sebenarnya bisa semua? Lo suka lagu apa ya silakan. Bisa. Sebenarnya bisa pakai lagu apa aja. Kadang-kadang yang aku jaga hanya jangan ada lirik biasanya itu. Oh, oke, instrumental ya. Yes. Oke. Karena apa? Oke. It's your conversations with yourself. Iya. Kalau ada lirik, you will drawn to the lyrics gitu. Jadi biasanya aku pakai instrumental. Kecuali kalau liriknya memang cocok. Intinya bisa apa aja. Bisa banget. Dan bisa buat siapa aja. Everybody. Let yourself dance. Gitu kayak let your heart dance. I think I should join you sometime, tapi bukan di kelas, di alam lagi ya. Kita ketemu lagi ya, lebih lepas banget gitu. Sangat-sangat. Thank you banget Mbak Puki. Thank you. See ya. Bye-bye. Bye. Nama saya Nyoman Trianawati. Jadi dari kecil saya sudah belajar menari dari usia 5 tahun. Menurut saya tari legong bisa dipakai untuk sarana meditasi. Karena di dalam tari Bali itu kita menempa diri untuk memiliki hubungan vertikal dan horizontal. Yang pertama vertikal itu sebagai persembahan untuk Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki hubungan yang baik selaras dengan sesama. Ketika saya menari sudah nggak ada, hilang. Kadang-kadang malah lupa, saya matanya seperti melihat penonton tapi udah nggak lihat gitu. Nggak inget apapun lagi gitu. Jadi yang kita rasakan adalah benar-benar berkomunikasi dengan diri sendiri dan merasakan apa yang tubuh kita butuhkan, kita mendengar. Jadi di sana yang saya sebutkan bahwa menari bisa menjadi sarana meditasi, bahwa kita punya waktu untuk mendengarkan tubuh kita. Musik bisa membangkitkan. Dia akan membantu untuk proses kita mencari, mendengar ke dalam. Tapi kalau nggak ada musik, misalnya kita cuma mendengarkan suara burung, suara angin, itu juga bisa gitu. Tarian bisa mencapai puncak spiritualitas. Ketika kita dengan rendah hati bisa menerima bahwa kita semua sama. Bahwa tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, bahwa kita harus bersinergi bersama-sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah penelitian di tahun 2008 di Columbia University menyebutkan korelasi antara tari dan musik, di mana keduanya memberikan efek pleasure double play, yaitu musik yang menstimulan otak untuk mengeluarkan hormon dopamin, sementara tari merangsang sensorik dan motorik kita. Sementara di tahun 2012 ada penelitian juga menyebutkan bahwa lagu-lagu Amerika Latin seperti cha-cha itu juga memberikan kita ketenangan, kebahagiaan karena otak mengeluarkan hormon serotonin. Nah, saya penasaran, saya ingin tanyakan hal ini secara ilmiah untuk dibuktikan oleh seorang saintis, neuroscientist teman saya, Dr. Taufik. Yuk. Dr. Taufik, apa kabar dok? Sehat dok? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, sehat. soal tari dan kinerja otak. Kenapa otak kita kok bisa kemudian menerimanya dan memberikan efek meditatif? Iya.
otak itu kan mesin yang sangat canggih. Jadi ketenangan otak itu internal, sesuatu yang sangat internal. Jadi internalize, dia terjadi di dalam sendiri. Tetapi dia juga bisa dipicu dari luar. Oke. Nah, kita bisa menciptakan gelombang alfa itu secara sengaja. Ya. Misalnya kita di alam ini, ya dengan bunyi-bunyi yang tenang, ya kita melihat suasana Seperti berwarna. ini, bunyi-bunyi Seperti ini bunyi-bunyi air, kita di kan, bunyi semilir angin. Bahkan untuk level tertentu gerakan, ya gerakan-gerakan halus itu menggerakkan motorik halus, itu bahkan bisa membuat otak itu tenang. Itu makanya kan ada yang namanya apa ya, kalau kita mengenal tradisi timur itu meditasi. Iya. Meditasi itu kan bisa dalam diam, kita diam, Ya. atau berjalan. active meditation. Atau active meditation, seperti kita. Tari itu active meditation. Iya, kita ini berjalan kan, berjalan sendirian atau beberapa kawan menikmati suasana alam yang berwarna-warni, kemudian bau-bauan yang ini, itu meditasi, tetapi meditasi yang walk meditation. Jadi kita berjalan. Karena itu tari tadi teman saya Mbak Pungki di Iya. air, di dekat air terjun sambil gerakan tangannya mengambil air. Itu dia mengkombinasikan antara semua indera, baik itu indera panca indera maupun indera-indera yang sifatnya kinestetik, gerakan misalnya, ya gerakan halus, gerakan kasar. Sudah ada gerakan ya tadi ya 5 indera tadi. Sudah ada gerakan, Ada bunyi ada juga. bunyi, ada Rasa juga. ada rasa, ada warna, kan ada rabaan taktil, ada kecapan. Iya. Nah, makanya itu orang bermeditasi, meditasi gerak terutama, Ya. itu paling tepat itu di alam. Nah, Dok, satu lagi. Soal semangat meditasi ini kan sebenarnya lekat juga dengan aktivitas spiritual. Ya. Ketenangan yang tadi seperti Iya. Dr. Taufik gambarkan gitu kan. Butuh ketenangan jiwa, ketenangan batin, Iya. ada aktivitas doa segitu. Bahkan juga beberapa di antaranya menggunakan alat musik juga, Iya, nyanyian juga. iya. Itu juga memberikan efek yang sama. Tradisi meditasi itu kan tradisi universal pada semua agama. Jadi, tapi orang lebih mengenal pada agama Hindu atau Buddha misalnya. Ya. Tetapi di Islam, di Shinto, di Zoroaster itu ada. Yang intinya meditasi itu melibatkan 3. Afektif, Ya. emosi, kemudian kognisi, kemampuan dia untuk fokus, dan kemudian yang ketiga adalah motorik. Tapi perlu saya ingatkan, ya, itu macam obat ada dosisnya. Orang harus Oke. berguru, orang harus belajar untuk mendapatkan, untuk dia tune in-nya itu pada level mana. Di mana emosi di situ, Dok? Karena kan kalau kita cari ketenangan, Iya, emosi. Ini otak manusia kan tiga level. Ya, level luar namanya level kognisi. ya. Sebelum itu ada bagian otak yang namanya sistem limbik. Ini pusat emosi, pusat regulasi emosi. Salah satunya yang menjadi alat untuk emosi di limbik ini itu penciuman. Indra mencium ini, saraf mencium ini satu-satunya saraf dari 12 pasang saraf yang langsung ke otak. Ke mana? Ke pusat emosi, sistem limbik. Makanya penciuman itu lebih kuat efeknya dibandingkan dengan indera yang lain terhadap emosi. Orang kalau cemas, kalau depresi, kalau Iya. takut, kalau mencium, Iya, itu bisa menurunkan kadar. menurunkan. Iya, Nah, iya. jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang melatih meditasi itu, atau gerakan, atau misalnya gerakan halus, misalnya menari-menari yang halus itu, harus disertai bau. Itu akan membuat kita konsentrasi lebih luar biasa. Dan di alam ini juga baunya bermacam-macam tadi yang dikirimkan oleh Iya, tanaman oleh padi ini tanaman. juga punya Iya. bau sendiri, Ingat, tanah juga punya bau sendiri. ingat, mungkin ya. iya. Terima kasih, Dok. Wow, akhirnya saya bisa main gamelan. Itu dia, gerak dan musik yang ternyata bisa diolah oleh otak kita, yang kemudian diolah di sistem limbik yang ada di belakang otak kiri dan otak kanan kita, yang mengontrol emosi kita, perilaku manusia. Karenanya, gamelan Jawa seperti ini dan juga tarian memiliki efek meditatif yang menenangkan. Bahkan bagi kelompok tertentu seperti masyarakat Jawa bisa memiliki makna lebih tinggi lagi, yaitu spiritual. Tak hanya harmoni, tak harus harmoni, bahkan suara yang ada di alam, suara gemericik air, sungai, hujan, bau-bauan yang dikeluarkan oleh tanah, kemudian juga suara-suara dari burung yang berkicau, yang konstan monoton, bahkan bisa memberikan efek yang sama, efek meditatif yang menenangkan.
bagi kita. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV